Ya, Anis Ulpah, Muhammad Hilmi, saya tandain dulu Muhammad Hilmi. Terus ya Muhammad Hilmi sama Anis Ulpah nih nggak pernah akses mata kuliah saya. Apakah memang sudah nggak aktif? Kemudian untuk tugas, ya tadi saya lihat tugas yang sudah mengumpulkan ada 14 orang. Ya, untuk tugas ada 14 orang yang mengumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Sisanya nggak tahu nih, belum nggak mengumpulkan. Oke, saya sudah anggap lewat ya karena kita akan bahas tugas ini. Ini yang TI semester 3. Kalau yang SI semester 5 itu 1 orang yang mengumpulkan. Hanya 1 orang dari 9 peserta. Ya, hanya 1 orang. Oke. Kemudian saya akan bahas dulu. Nah, sebelumnya kan ada di pertemuan 7 tuh bedah kode CRUD data user ya. Jadi bahannya kan dari sini. Bahannya dari sini. Nah, sebetulnya ini juga ada yang harus diperbaiki. Kita cek dulu. PBO. Ya, jadi tugasnya itu kan membuat apa namanya CRUD ya, CRUD data dosen dan data mahasiswa ya. Nah, saya sekarang akan bahas ya. Oke. Ya, jadi tugasnya itu kan membuat CRUD data dosen dan data mahasiswa. Nah, ini sudah saya download aplikasi Simaknya. Kemudian saya akan apa namanya? Akan bahas ya tugasnya. Kita akan bahas tugasnya. Oke, NetBeans saya share dulu. Oke.
Ya. Oke. Ini project yang sebelumnya saya kasih contoh itu kan data user ya. Kita konekin dulu ke database. Sorry, salah database-nya apa ya? Kita cek di koneksi. Database-nya namanya db_simak. Kita buat koneksi di NetBeans contohnya ya. db_simak. Test connection. Nah, ini belum ada, berarti kita buat dulu database-nya. Oke, saya akan buat di apa namanya di MySQL ya, query browser. Ya, ini saya di PC yang di kantor ini, jadi database-nya itu belum ada. Oke. Nah, di sini kita buat dulu, klik kanan, create new schema kan, db_simak. Oke. Nah, ini kalau menggunakan query browser ya. Klik 2 kali untuk default-nya. Nah, di sini kita sudah ada ya. Di sini saya sudah buat untuk query, bikin tabel usernya. Oke, kalau di MySQL Query Browser pakai file new script tab. Kita execute dulu. Oke, pastikan tabel usernya sudah ada ya. Nah, ini udah ada contoh datanya. Kemudian kita running. Atau kita bisa clean and build dulu untuk project aplikasi simaknya. Nah, nanti di UTS ya kita akan bikin menu ya, menu sederhana saja. Jadi sebetulnya yang sebelum-sebelumnya udah pernah dibahas ya mengenai menu. Nah, udah kita coba running. Nah. Oke. Oke, kita coba. Oke, ini saya share-nya ganti dulu. Ya, jadi ini kita running. Kemudian nah, hasilnya seperti ini. Misalkan kita nambah baru. Namanya Indri usernya. Password 123 misal. Email indri@gmail.com. Tambah. Oke, data berhasil ditambah. Nah, kita coba ubah. Didi, misalkan kita ubah jadi Dodo. Passwordnya 123. Ininya dodo@gmail.com. Ubah. Kita berhasil diubah. Nah, ini ada kesalahan. Ketika ubah, ininya benar Dodo, tapi di sini jadi nambah. Nah, harusnya jangan nambah ya. Kita refresh. Nah, di refresh sih balik lagi. Jadi diubah ada kesalahan. Kita ganti dulu. Nah, tadi diubah ya. Di fungsi ubah itu ada kesalahan. Kita klik 2 kali ubah.
Nah, di sini terus kita Ctrl B atau Ctrl klik ya. Nah, di sini bukan pakai add user, tapi pakai tabel model set user ya. Nah, hanya saja ini belum ada indeksnya. Ya, belum ada indeksnya. Jadi untuk indeks kita bikin seperti contoh yang punya hapus data. Nah, di hapus data ini kita ini bisa buat dulu ya. Jadi kita bikin integer selected yang di tabel tabel yang akan kita pilih. Tabel user titik get selected row. Nah, jadi seperti ini. Terus if kita buat if selected tidak sama dengan -1. Artinya kalau tidak sama dengan -1, tabelnya dipilih ya. Tabelnya dipilih. Nah, kemudian kita bikin indeksnya. If integer index sama dengan tabel user titik set apa tadi set convert row index table ya, convert row index to model ya, index to model ya, index to model. Nah, ininya selected ya, selected atau tabel user get selected row. Nah, ini baru nanti ambil yang indeks itu. Nah, ini kita blok kikat. Nah, kita paste di sini. Jadi kalau dipilih si tabelnya, nah ini kan ya, if jika dipilih ini yang dilakukan. Nah, ininya pakai set user kan, set user. Nah, ini index. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dipilih filenya, tabelnya, ini dilakukan ini. Kalau tidak, else. Nah, kita kasih warning di option pen titik show message dialog. Ininya this, message-nya data belum dipilih. Ininya warning. Oke. Jadi seperti ini ya. Coba kita cek. Yang update ya. Ini yang perbaikan update. Misalkan kita ganti jadi namanya siapa ya? Henry misalkan. Jadi cowok. Passwordnya 123. Passwordnya henry@gmail.com. Kita update. Nah, ini error. Kita cek errornya. Kalau ada error seperti ini, kita lihat. Ini 5 lebih besar. Berarti kita cek di sini. Oh, ada kesalahan di sini. In selected. Convert row index to model. Oh, salah ya. Convert row, bukan convert kolom. Sorry. Sorry ya. Oke, kita jalanin lagi. Kita coba.
Nah, misalkan Dodo, kita ganti lagi namanya Didi. Data berhasil berubah. Nah, udah ya. Jadi sudah berhasil berubah, cuma nggak nambah kan? Kita refresh. Nah, tapi kalau belum dipilih datanya, ketika kita klik ubah, data belum dipilih. Sama seperti yang hapus. Pilih data yang akan dihapus. Nah, ini harusnya pilih data yang akan diubah ya. Sorry ya, kita ganti. Pilih data yang akan diubah. Oke, seperti itu. Jadi perbaikannya hanya di sini untuk ubah. Nah, kalau untuk dosen dan mahasiswa kan menyesuaikan saja ya, tinggal bikin seperti ini ya, mulai tabel dosen dan mahasiswanya seperti apa, terus kita dibuat formnya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi ini ada perbaikan sedikit dari yang tadi ya, dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya nanti untuk UTS ya, ada apa namanya menu ya, ada menu yang main menu ya, frame menu utama. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Tadi barangkali belum ke-share. Jadi outputnya saya ulangi lagi ya. Nah, tadi kan perubahannya diubah ya. Misalkan kita mau ganti nama Ita jadi Rini. Kita ubah. Nah, sudah berubah kan? Tapi kalau kita langsung klik, oh ini kan udah dipilih ya. Kalau kita refresh dulu, refresh. Nah, kita klik ubah. Nah, pilih data yang akan diubah. Pilih data yang akan dihapus. Jadi kalau belum dipilih data di sini itu ada warning. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan membuat menu utamanya dulu ya. Oke, kita menu utamanya yang sederhana saja dulu ya. Nanti saya akan menyiapkan beberapa contoh template ya. Contoh template untuk apa namanya yang di dalamnya ada menu utama ya, ada menu utama. Oke, saya akan buat dulu. Nah, nanti untuk UTS itu pertama ada frame utama. Ini contoh aja. Nanti ada beberapa yang lain ya. Nah, misalnya kita buat di sini ada ini pakai duplikat ya, pakai Ctrl D yang tadi. Data user. Ini data mahasiswa. Ini data dosen. Kita change variable name namanya button user. Yang data mahasiswa juga kita ganti namanya data button mahasiswa. Yang dosen button dosen. Nah, ini contoh. Fontnya kita gedein dulu. Selanjutnya kita buat frame. Ini frame dosen.
kemudian frame mahasiswa. Oke. Nah, ini kita copy aja sih sebetulnya, tinggal di copy. Ini kan sama. Coba kita perbaiki sedikit tampilan user ya, frame user. Oke, kita ini bisa copy. Jadi copy aja, nggak apa-apa. Frame, misalkan untuk frame dosen dulu ya, frame dosen. Nah, berarti kan ini kita tinggal ganti kan, pengelolaan data dosen. Ini nama dosen ya. Kita cek di tugas itu apa aja sih? Kolom-kolomnya, Niden, nama lengkap, nomor kontak, email. Niden, nama lengkap. Nah, ininya jangan pakai password. Ininya pakai Niden. Oke, kita rapikan dulu. Niden, nama lengkap, nomor kontak, ini nama lengkap, atau nama lengkapnya nggak apa-apa, nama lengkap, nomor kontak, email. Hidden, nama, nomor kontak, email. Nomor kontak, email. Oke. Ya, seperti ini caranya. Ya, ini pengelolaan data dosen, grup desainnya ya. Kita cek di inspektornya ada Niden, nama lengkap, nomor kontak, dan email. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tabelnya ya. Oke, saya akan bikin tabelnya dulu. Tabel untuk dosen. Nah, berarti kita kan, nah ini ada error. Kalau ada error gini, kita cek. Nah, di sini ada error di key release. Nah, ini kan belum dibikin nih. Kita bisa
cek di sini kan, di klik kanan event key release ya. Nah, kita bisa komentari dulu atau kita hapus juga nggak apa-apa. Mana nih belum dibuat kan. Nah, kita bisa komentari dulu. Nah, terus yang di frame user kita bisa copy. Nah, sebelum di copy, kita bikin dulu nih. Yang diperlukan ada Java kelas pojok, namanya dosen. Terus user DAO, user DAO-nya pakainya interface. Klik kanan Java interface ya. Dosen DAO. Terus Java kelas lagi. Dosen DAO implement. Terus satu lagi ada dosen tabel model. Oke, nah ini kita udah bikin 4. Kemudian dosen apa saja tadi di sini? Coba kita bikin koneksi baru di sini. Ya, di DB Simak kita lihat baru ada tabel user. Nah, berarti kita bikin dulu yang baru. Namanya tabel dosen, tbl underscore dosen. Ini ID dosen. Terus apalagi tadi niden ya, nidn. Nama lengkap, nomor kontak, email. Nah, ini tipe datanya parchar saja semua ya, parchar kecuali ID dosen. ID dosen integer. Apply. Tak nih. Kenapa nggak mau di play nih? Apply. MySQL query browser kok malah error. Oke, saya ulangi lagi. MySQL query browser tadi ada masalah. Ya, tadi yang di DB Simak ya, DB Simak, klik kanan di tabel baru ya. Ulangi lagi, tabel underscore dosen, ada ID dosen, NIDN, nama dosen, nomor kontak, email. Ya, play, ya execute, oke.
Nah, ini untuk tabel dosen. Ya, kita bisa di-refresh ini. Nah, ini udah ada tabel dosennya. Nah, berarti kita buat di sini kan integer ID dosen. Itu kan? Jadi seperti yang punya user itu kan. Nah, Diana Nur Hidayat TI. Dia baru bayar 1 juta, belum punya KRS, tapi udah bisa UTS. Diana Nur Hidayat Ya. TI semester 1. oh Aku nilainya sudah dia dapat. Loh, kamu kan belum punya KRS. Iya Pak, tapi saya udah dapat. Reguler dah. Iya. Oh ya udah, nanti di ini aja, di unroll berarti. Iya, makanya saya cari Liun. Di bawah Liun. Nanti dicek lagi aja Mas. Yang lain. Kemarin kamu udah Pak, saya mau cek nama saya ada. KRS punya? Enggak. Tapi udah UTS. Loh, kok bisa? Oh, ada yang udah ETS berarti ya? Sudah ada. Oh, saya belum soalnya. Oke. Makasih Mas. Takutnya itu Pak, yang lain pada tahu, 1 juta udah bisa. Di itu aja. Di unroll ya. Di unroll. Kemudian untuk needed-nya nama dosen, nomor kontak, email. Nah, jadi kita bikin Japa kelas pojonya ya. Japa kelas pojonya. Nah, ini ALT insert. Pakai ALT insert, bikin getter setter kan seperti biasa. Nah, itu ya caranya ya. Nah, terus yang dosen DAO. Nah, dosen DAO itu kan sama dengan yang punya user DAO ya. Kita bisa copy yang user DAO. Jadi kita copy aja. Nah, si user kita replace Ctrl H jadi dosen. Bisa replace all. Nah, replace all. Nah, ininya kita ganti jadi D. Ini kita bisa ganti lagi yang buat komentarnya ya, Ctrl H. Namanya dosen. Nah, ini kita import. Oke. Karena sama kan. Nah, terus yang dosen DAOIM implement. Nah, ini kan tinggal diimplement ya. Nah, seperti itu. Langsung kan. Kita lihat yang user DAOIM implement ini kita copy aja. Copy ini kan. Nah, ini kan butuh import data nih sebetulnya. Ini bisa pakai shortcut keyboard ya, pakai shortcut keyboard Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Nah, ini ya pilih yang java.sql. Ini juga java.sql. Jadi ada java.sql statement, ada java.sql prepared statement di oke. Nah, jadi ini untuk yang kita import datanya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa copy. Kita copy segini dulu. Ya. Di sini kan. Oke. Ini
Ini diimport main koneksi. Nah, kita bikin surround block. Atau sorry, jangan surround block, pakai yang atas saja, yang surround statement with try-catch. Nah, ini. Ya. Kita buat return D. Nah, di sini kan ada contohnya tuh. Ini pakai ini di copy aja. Nah, data berhasil ditambah, ini pakai import lagi. Ya. Nah, berarti ini insert into tabel dosen kan. Hidden-nya NIDN, kita bisa cek di sini kolom-kolomnya NIDN, kecil, NIDN, nama dosen misalnya, nomor kontak. Oke, saya kasih contoh yang punya dosen aja dulu ya, karena waktunya nggak cukup nanti. Nih, dan nama dosen, nomor kontak, email. Ini ada 4 parameter kan? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4. Ada 4 parameter di sini. Nah, di sini kita seperti contoh diisi. Seperti contoh yang punya user ya. Private statement titik set string. Set apa ya? Set hidden kali ya. Set hidden. Ya, sebentar. Oh iya, set string, betul, set string. Set string. Ininya ke 1 indeksnya. Nah, ini D titik get NIDN. Nah, terus kita ini ganti 2, hidden, nama dosen. Ini juga nomor kontak. Email. Oke. Ya, ini untuk nambah data. Nah, untuk update sama. Update sama ini bisa di-copy semua sih. Copy semua. Yang beda hanya query-nya kan? Query-nya. Update tabel dosen set NIDN sama dengan apa gitu kan, tanda tanya, koma. Nah, kita lihat punya yang user. Nah, ini kan sama kan? Ya. Terus kita pakai spasi aja biar gampang bacanya. Nama dosen sama dengan tanda tanya. Terus nomor kontak sama dengan tanda tanya. Oke, saya cek dulu di soal bener nggak? Oh, pakainya nama lengkap ya, bukan nama dosen ya. NIDN, nama lengkap, nomor kontak, email. Oke, kita ganti dulu. Saya ganti dulu ya, biar sama ya. Jadi yang dosen itu pakainya nama lengkap, bukan nama dosen yang ini. Hidden, ini nama lengkap. Oke. Sudah saya perbaiki, ini di refresh lagi. Ya, ini pakainya nama lengkap, bukan nama dosen. Nah, kita kalau ada kasus ganti seperti itu, nggak usah satu-satu ya yang ini ya. Kita bisa pakai refactor, oke. Ini kita ganti dulu nama lengkap. Ya, ini juga nama lengkap.
Nama lengkap Niden, nama lengkap, nomor kontak, email. Satu lagi, ID dosen. Sorry. Update. Oh, ini where dulu, where ID dosen sama dengan update tabel dosen set ini where ID dosen. Nah, ini berarti ada tambahan lagi. D ini D. Nah, ininya kelima. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kan nama dosen, kita bisa ganti Ctrl R ya. Ctrl R tuh buat refaktor. Jadinya get nama lengkap misalkan. Kita bisa apply rename on command-nya. Jadi nanti ada dua yang kita ganti, yang di sini, 3 sama yang di data dosen ya, kita refaktor. Nah, udah ganti kan. Kita coba di data dosen. Nah, ini kan sudah nama lengkap ya. Nah, ini kita bisa refaktor Ctrl R. Ini cara refaktor ya. Refaktor tuh ganti nama variabel, tapi untuk semua kelas, nggak cuma satu kata saja. Jadi bisa semua kelas diganti semua. Makanya namanya refaktor. Nah, nama lengkap ganti semua kan. Nah, sekarang yang ini pakai refaktor Ctrl R ya. Ctrl R atau bisa klik kanan refaktor rename. Nah, nama lengkap. Ini cara untuk refaktor. Nah, ini kita Ctrl R juga, nama lengkap. Oke, saya belum tahu tugasnya apakah sesuai dengan ini, belum saya koreksi semua ya. Nanti setelah saya kasih contoh satu, akan saya coba koreksi. Nah, ini untuk nama lengkap ya, di refaktor. Nah, kemudian delete. Delete sama aja, kita bisa ngopi dari sini. Ngopi dari sini ya. Tapi try catch-nya jangan di copy ya, ini aja yang di copy. Nah, nggak masalah sih copy paste dari yang sudah ada, yang penting paham. Ya kalau bisa sih ngetik dari awal lebih bagus biar sambil belajar juga ya, sambil ngapalin. Delete from tabel dosen where ini ID dosen. Nah, ininya D, ininya get ID dosen. Nah, terus kita bisa pakai ini. Sorry. Atau bisa pakai ini. Nah, pakai surround block. Udah kan? Terus yang get all kita copy juga. Ini copy satu dulu yang atas. Get all. Ya, kita ganti dulu jadi usernya jadi dosen. Ini biasanya kita copy paste itu, ini kontrol spasi ya. Kita copy paste itu kalau memang bikin projectnya banyak ya, bikin tabel banyak itu kan. Ya, kita perlu ini untuk copy paste. Ini diimport dulu ya. Kalau copy paste, nah ini jadi ganti dosen dulu. Nah, ini pakai Ctrl R juga, diganti D. Oke. Nah, ini salah satu untuk materi UTS ya. Nah, terus perlu saya informasikan lagi untuk yang akan melaksanakan UTS itu nanti kita akan cek bagi yang sudah KRS ya. Bagi yang sudah KRS itu bisa melaksanakan UTS ya. Kalau belum ya belum, silakan ke BAK dulu ya untuk KRS. Ini ada Niden, ada nama lengkap,
ininya nama lengkap juga. Terus nomor kontak, nah ini ya sama. Nomor kontak. Nah, kita lihat ini ada error pakai ini surround block with brackets. Oke. Ininya taruh di atas. Ini harus ada return. Returnnya taruh di paling bawah. Return list. Ya, seperti ini. Ya, untuk menampilkan data dosen. Nah, ini ganti, jangan lupa dosen. Karena kita tadi ngopi nama lengkap. Nah, untuk yang get all ini, yang satunya itu kan cuma ditambahin ini ya. Kita bisa ngopi yang atas. Yang ini kita copy lagi. Nah, berarti kan ini ada where. Misalkan kita nyari berdasarkan needen. Where NIDN sama dengan tik 1 ini plus teks. Ya, terus coba sama nggak? Ya, sama ya. Nah, kita ini bisa taruh ke bawah sih. Nah, jadi ini kan ada spasi dulu ya. Kalau nggak ada spasi nanti error. Ini kasih spasi terus tekan enter ke bawah. Nah, ini juga bisa di bawah. Boleh. Nah, ini kita tambahin or. Jadi saya harapkan kalian sudah paham mengenai query di MySQL ya. Jadi udah bisa menguasai database. Karena saya nggak akan bahas database-nya ya, jadi langsung implementasi ke aplikasi untuk database-nya. Jadi kalau database kalian harus sudah apa ya, di luar kepala lah, sudah lancar lah, sudah bisa. Oke. Nah, seperti itu. Ini kalau mau digabung juga nggak apa-apa sih. Kalau mau digabung, seperti ini juga boleh. Nah ini. Jadi mencari data berdasarkan data dosen berdasarkan needen, nama lengkap atau nomor kontak. Ya, order by-nya, nama lengkap. Oke, kita cek dengan yang punya user sama nggak? Ya. Nah itu untuk dosen DAO implement. Nanti ini kan kita paling sampai 10:30 saja, kalau nggak keburu ya. Nanti saya akan upload contoh projectnya yang bisa kalian pelajari ya. Source code-nya akan saya upload. Nanti ada beberapa contoh template yang bisa kalian pelajari juga. Oke. Sekarang kita bikin yang punya dosen tabel model. Nah, kita langsung copy aja. Dosen tabel model ini kita udah punya yang ini kan. Nah, kita copy ini dari sini. Oh, kita extend dulu ya, extend. Extend tuh fungsinya hampir sama kayak implement ya, abstract table model. Nah, kita bisa implement all abstract methodnya. Kita bisa copy yang ini. Langsung aja copy sampai sini ya, sampai get list ya, sampai get list karena get row count sama get column count-nya kan udah ada. Get row count, get column count sudah ada. Jadi di copy dari user tabel model dari ini header sampai get list. Paste sini. Nah, kita Ctrl H ya, kita ganti usernya jadi dosen. Ini kan usernya gede ya, diganti di replace jadi dosen. Nah, ini diimport aja. Import, ini juga diimport. Pakai Java titik util titik list ya, jangan yang awt ya. Nah,
Oke, udah nggak ada error. Nah, ini kita ganti lagi pakai Ctrl R, pakai yang dosen. Oke, kita coba mana yang belum diganti, pakai masih ada data user. Nah, ini nama variabelnya kita ganti semua. Udah seperti itu. Nah, yang ini get row count pakainya list size di return list titik size. Nah, yang ini di return header titik length. Nah, yang get value add, copy aja sih, nggak apa-apa. Oke, ininya needn't, ininya nama lengkap, ininya terus needn't nama lengkap, nomor kontak, email, kurang satu. Oke, nah terus terakhir bikin get column name, bisa ngopi, ya copy aja ya. Ini saya copy biar cepat aja sih karena waktunya terbatas. Kalau bisa kalian buat belajar ketik sendiri, kalau mau ketik sendiri kan gini nih. Get column name kan, public string ya strong, string get column name, ininya integer kolom ya, bikin kolom. Nah, nanti di return kolom, enggak sih, ininya override dulu. Nah, override return header kolom, array di dalam array ya. Nah, ini ya kemarin waktu semester sebelumnya kita belum belajar array ya, ini langsung aja array. Ini contoh array, Nah, berarti ininya kan nomor NIDN, nama lengkap, nomor kontak, email, gitu ya. Oke, jadi udah jadi tuh, hanya beberapa menit saja karena copy paste dari yang ini. Ya kalau yang sudah paham sih nggak masalah kalau copy paste ya. Nah, kalau yang masih newbie ya, masih belajar, ya kita ngetik dari awal. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita langsung implementasi di sini. Oke, ini di close dulu biar nggak kebanyakan. Nah, implementasinya ya ini kita copy aja sih. Copy lagi ya. Oke. Sorry, salah. Sini. Nah, kita replace lagi kan. Ctrl H, replace. Nah, ini kontrol dosen IMPL. Ininya dosen. Terus ini ya sama. Ini sama. Pengolahan data dosen gitu kan. Nah, reset. Nah, ini ganti dulu dosen MPL. Oke. Nah, ini copy semua. Copy semua ya. Sama. Aduh, sorry. Saya di bloknya dari atas sampai yang di bawahnya sampai sini. Nah, kalau ini kan di dalam button refresh, teks cari ke release nggak usah. Jadi langsung aja ini yang di copy. Nah,
Nah, fase di sini. Nah, ini tentunya banyak error kan. Kita nanti akan coba cek errornya. Nah, ini jangan lupa nih ganti dulu nih, klik kanan, change variable name, tabel dosen ya, bukan tabel user. Oke. Ini tabel dosen udah ganti. Nah, biar sekaligus importnya pakai Ctrl Shift I. Nah, langsung kan Ctrl Shift I dia langsung bikin tuh importnya. Nah, cuman ini ada user DAO implement dihapus, kita pakainya dosen DAO implement. Nah, kita cek yang error-error. Nah, ini kalau mau ganti yang di request fokusnya kan hidden. Nah, ini nama lengkap, ya kan? Satu lagi nomor kontak, ya kan? Nah, password nggak usah. Oke. Nah, ininya dosen. Ininya get user jadi get dosen. Oke, ininya jadi hidden. Get hidden. Nah, ininya jadi nama lengkap. Oh ya, ini pakai Ctrl H aja ya, kita ubah. User jadi dosen kan. Di replace. Nah, ini nama lengkap, bukan get password kan. Oke, terus satu lagi nomor kontak. Nah, ini nanti yang akan belajar pemrograman Android itu kan kita Androidnya, pemrograman Androidnya kan pakai Java ya, pakai Android Studio. Nah, itu nggak jauh beda dari yang kayak gini. Ini Pak, nah, ini sering dipakai nih yang gini-gini nih. Sering dipakai ya. Oke, nah input data ininya pakai hidden. Ininya hidden pakai Ctrl R aja lah di rename. Passwordnya nggak jadi, nggak usah, nggak ada password. Nanti yang ada string nama lengkap, gitu kan? Teks nama lengkap, titik get text. Nah, terus hidden nama lengkap, nomor kontak kan? Nomor kontak. Oke, ini saya kameranya mati nggak ya? Oh, masih jalan nih. Baterainya sudah mau habis. Nama lengkap, hidden nama lengkap, nomor kontak, email. Oke, ininya hidden. Ya, ininya hidden kan. Nah, ininya nama lengkap. Ininya teks nama lengkap. Ininya nama lengkap. Terus nomor kontak. Ininya nomor kontak. Ininya nomor kontak. Oke. Nomor kontak. Nah. Satu lagi email. Copy aja dari sini email. Ininya email. Ininya email. Jadi jika hidden-nya is empty itu kosong. Jika hidden-nya belum diisi atau kosong, ada warning hidden masih kosong. Nah, untuk nama lengkap, jika nama lengkap masih kosong, nama lengkap masih kosong. Kalau nomor kontak ya, nomor kontak masih kosong. Email sama. Nanti kalau, ini kan kalau kosong nih. Nah, else itu berarti kalau datanya ada semua. Kalau datanya diisi ini berarti. Ini nih, dan ini nama lengkap. Nah,
berkontak. Suara ayam siapa itu? Berkontak. Oke. Email. Oke. Nah, ininya jadinya dosen kan, dosen DAO implement. Insert dosen. Nah, ininya add dosen kan. Enak kan? Mau copy paste doang, tinggal di rename. Ya, ini kalau udah kerjaannya misalkan bikin aplikasi model pengelolaan database ya. Seperti ini. Oh, sorry, ini Niden. Ini contoh Niden. Nah, terus nama lengkap, nomor kontak, email. Emailnya udah ada. Passwordnya nggak ada kan? Niden. Nama lengkap. Nah, ininya nama. Niden, nama lengkap, nomor kontak, email. Oke. Nama Niden. Ini kan Niden. NIDN. Ininya nama lengkap. Nama lengkap. Niden, nama lengkap, nomor kontak, email. Nah, emailnya udah ada, di copy aja. Terus hapus semua. Nomor kontak. Tapi kalau mau ganti variabel ya, nge-rename gitu emang harus hati-hati ya. Jangan sampai salah hapus gitu kan. Ya, ini saya kasih contoh nge-refactor ya sama nge-rename karena sudah paham kan. Yang tadi kan merahnya banyak tuh errornya. Nah, nggak usah panik ya kalau errornya banyak. Kita cek, kita harus paham dulu errornya di mana gitu kan. Terus kita perbaiki errornya. Nah, itu untuk memperbaiki source code yang error ya. Kita harus paham dulu. Oke. Ini nomor kontak. Dan kalau kalian pengen bisa seperti ini harus terbiasa. Ya nggak bisa ini kalau cuma sekali 2 kali, apalagi kalau ngodingnya hanya untuk menunaikan kewajiban untuk mengumpulkan tugas saja kan. Menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa misalnya. Ya kurang apa ya, nggak maksimal. Jadi kalian memang harus sering pelatihan. Misalkan ya coba untuk belajar dari yang lain juga nggak masalah ya, atau cari studi kasus lain ya. Harus sering ngoding ya. Kalau memang mau menguasai pemrograman. Oke, ini Niden, nama lengkap, nomor kontak, email. Oke, ini kita ganti, hapus dosen. Hapus data dosen maksudnya. Oke, ini get usernya kita ganti get dosen. Remove usernya kita ganti remove dosen. Oke, sudah semua. Nah, sekarang kita bisa buka nih yang ini. Nah, udah nggak ada error kan? Nah, udah nggak ada error kan? Oke, sudah tidak ada error. Kita akan tes ya. Udah 10:30, kita akan tes dulu. Kita tes dulu yang ini langsung. Nanti kita akan mulainya dari sini ya. Kita akan tesnya dari sini dulu. Oh, videonya
Nggak ada videonya ya, nggak apa-apa deh. Videonya mati, ya kameranya mati. Oke, videonya saya matiin aja. Oke, dilanjut ya. Dilanjut lagi. Ya, ini kita akan langsung yang punya frame dosen dulu. Nah, ini di clean and build. Nah, kita running yang frame dosen. Jalanin. Oke. Oke. Nah, ini masih nyangkut nih text field satunya. Oke, kita nanti bisa ubah. Ini 04 11 05 85 05 misal. Nama Indri. Nomor kontak 01 xx indri@gmail.com. Oke, ini udah sesuai ya, nomor NIDN, nama lengkap, nomor kontak, email tambah. Tetap berhasil ditambah. Oke, langsung jalan, nggak ada error ya. Nah, hanya saja nih harusnya nge-refresh nih. Ini nge-refresh, belum nge-refresh. Oke, kita cek. Kita cek kenapa belum nge-refresh kan? Kita cek. Oke, di sini di reset. Nah, NIDN-nya belum ditambahin. Baru nama lengkap, nomor kontak, sama email. NIDN-nya belum di-set. Belum di-set ke 0. Set text 0. Nah, oke, kita jalanin lagi. Opik. Opik. 04 12 06 06 06. Contoh aja lah. Opik 85 xxx opik@gmail.com. Tambah. Ya. Satu lagi. Ya ini dan masih kosong ya kalau kita langsung tambah. Siapa ya? Ferry. Niden 04 Ferry 0821 xxx. Kelihatan nggak? Nggak orang kayak saya lupa nge-share. Nah. Ya, ferry@gmail.com. Tambah. Ya. Udah. Oh, ada 2 sih ferry-nya. Nah, tadi ada 2 ferry-nya ya. Kita cek lagi deh. 04 Denny @gmail.com. Tambah. Nah, udah sih. Refresh ya. Ini contoh untuk data dosen. Kalau mau cari ini, carinya nggak bisa ya. Carinya nggak bisa. Opik. Kita hapus dulu coba. Hapus. Oke, hapus sudah bisa. Refresh. Kalau ubah. Cindy. Ubah. Oke, ubah bisa ya. Cuman pencarian masih error nih, Denny. Kita cek dulu. Kita cek.
Nah, di sini. Di sini kita cek. Nggak ada error, cuman pencariannya tidak berfungsi ya. Kita bisa copy query ini, kita tar. Nah, query ini kita copy, terus kita cek di MySQL Query Browser. Ini harusnya ada persen-persen sih. Denny misalkan. Denny. Apa D-nya harus besar kali ya? Coba Denny. Oh. Masih nggak mau. Niden. Kita cek. Nah, di sini kan udah ada persen ya. Berarti ini masih ada error di query nih kayaknya. Kalau gini. Sorry. Ini misalkan Den. Gak mau ya. Gak mau. Padahal Denny ada sama Denny ada kan tadi? Denny ya ada kan? Apa pakai like ya? Coba pakai like. Oh, pakainya like. Bukan sama dengan ya. Jadi ini pakainya like. Oke, ganti. Pakainya like. Bukan sama dengan. Jadi di sini pakai like bukan sama dengan ya like. Kalau string itu like ya. Pencarian string itu pakainya like. Oke, kita tes. Denny, oke, tidak bisa. Very. Kita mau cek nomor HP-nya aja. Cari 08144 bisa. Kita mau cari Niden-nya aja 0404. Nah, bisa ya. Oke. Udah bisa semua. Ubah, hapus data udah bisa, nambah udah bisa. Nah, ini saya kasih contoh yang dosen. Nah, nanti kalau mau yang data mahasiswanya ya sama ya. Cuman diganti Niden-nya jadi NIM kan. Niden-nya jadi ganti NIM ya. Berarti kita coba copy aja. Nah, ya sama sih caranya udah di copy cuma nanti diganti apa namanya Niden-nya ganti NIM. Kita coba copy. Nah, ininya kan pengolahan data mahasiswa. Ini kalau memang kebetulan ada yang sama datanya ya, maksudnya beda-beda dikit doang kan. Beda-beda dikit, kalau bedanya banyak sih ya nggak bisa di copy. Nah, untuk data mahasiswa kan cuma NIM, nama lengkap, nomor kontak, email kan, bedanya di NIM sama Niden aja. Nah, kita bikin lagi kan, bikin lagi yang baru. Namanya TBL_mahasiswa.
Ininya ID mahasiswa. Terus NIM, nama lengkap, nomor kontak, email, ya sama. Pakai MySQL Query Browser lebih cepat ya. Tabel mahasiswa. Berarti kan kita tinggal ganti di sini kan, kita ganti. Nah, ininya ya sama, ini bisa langsung copy sih kalau cuman beda dikit. Tapi jangan refactor ya, paste biasa aja. Paste, ininya kita ganti. Coba kalau refactor bisa nggak ya? Ganti semua nggak? Oh enggak sih. Kita bisa ganti, bisa langsung refactor sih. Kan tadi ngopi dari atas ya. Karena bedanya dikit doang. NIM sama NIDEN. Ini mah contoh aja kalau pas ada data yang sama. Nah, nanti di sini kita cek ininya kan jadinya Ctrl R lagi NIM. Nah, di yang sama di sini kita Ctrl R lagi get NIM. Ini Ctrl R lagi get NIM. Ini itu sih. Coba di sini ada ngaruh nggak ya? Oh enggak kan? Enggak kan? Oke. Yang penting sih enggak ngaruh ke sini ya. Jadi nanti ini berdiri sendiri. Ini udah ganti semua mahasiswa ini jadinya M. Ini pakai Ctrl A, dosen jadi mahasiswa, di replace. Nah. Oke. Seperti itu. Nah, terus ini juga ganti jadinya tabel mahasiswa kan. Press all. NIDEN kita ganti jadinya NIM. Nah, udah sih harusnya ganti semua. Ini kontrol, ini M, ini M juga, ini M. Jadi nggak usah bikin dari awal ya. Ambil copy paste, nah jadi deh. Nah ini di dosen ganti ID mahasiswa. Press all. Nah ini kayaknya belum ganti nih ID dosennya kan. Ganti dulu ID mahasiswa faktor. Tadi pakai Ctrl R ya, biar refaktor. Oke, sudah. Nah, udah berubah kan? Udah sih. Kita tinggal testing. Kita testing jalanin di sini. Nah, kita cek. Ini masih ada error. Ini disamain ya, ini copy, paste di sini. Oke, kita sampai jam 11 aja lah. Jam 11. Nah, ini dosen kita ganti
Nah, ininya kita copy lagi. Oh, ininya ganti MHS saja. Ininya ganti mahasiswa. Terus yang dosen kan ini di copy lagi kan sampai mana tadi? Ya, sampai sini ya ngopinya ya. Nah, sampai sini. Oke, banyak merahnya. Kita ganti di replace, Ctrl C, Ctrl H, mahasiswa. Ininya Medcast ya, Medcast. Oke. Neednya jadi NIM. Ini diimport. Ininya jadi mahasiswa DAOI implement. Ininya jadi ini tabel mahasiswa ya. Kita ganti dulu. Ini pakai Ctrl Shift I aja ya, Ctrl Shift I buat import. Ctrl Shift I. Nah, Ctrl Shift I. Ini dan jadi NIM. Oke. NIM. Ininya mahasiswa DAO implement. Oke. Masih satu lagi errornya. Nah, ini MHS implement. Kita coba karena udah semua. Nah, kita langsung dari ini aja. Jadi nanti ini yang dijalanin. Pakai new flame user. Titik set visible true. Nah, ini pakai new frame, klik Ctrl Shift Ctrl spasi 2 kali ya. Mahasiswa titik set visible true. Ya ini sebenarnya udah pernah dibahas ya waktu PBO dasar ya. Kalau nggak lupa. Ya, nanti kalau apa ya dibuka lagi. Frame dosen titik set visible true. Oke. Nah, kita nanti akan running dari sini nih di clean and build. Terus kita rubah yang pertama kali yang akan kita running ya, di sini kan ada run. Nah, kita ganti main class-nya, kita masuknya ke frame utama, select main class-nya, terus di oke. Jadi ketika kita running ini langsung atau yang di runningnya ini langsung frame utama. Nah, ini dibenerin dulu frame utamanya. Frame utamanya kita benerin seperti yang ini. Ini aja lah. Frame utamanya ini namanya pengolahan data kampus lah contoh.
Nah, jadi kan kita running. Nah, pengolahan data kampus, klik. Nah, data user. Nge-close semua. Nah, cara nanganinya, tadi kan kalau kita buka dari sini ya, nah, data masa kalau pas di close, nge-close semua. Karena pakainya frame. Ya, kalau pakai frame itu dia secara default, properties yang close-nya itu pakai exit on close. Nah, ini kita bisa klik di frame-nya, di JFrame-nya diklik. Nah, yang default close operation-nya jangan pakai exit on close, kita bisa pakai dispose aja. Dispose. Nah, yang frame dosen juga sama. Tadi kan frame mahasiswa ya. Yang frame dosen juga sama. Di JFrame-nya kita klik pakainya dispose. Nah, kemudian yang di user sama. Di frame user pakainya dispose semua. Nah, kecuali yang frame utama. Frame utama kita pakai JFrame-nya pakai exit on close. Nah, kalau kita close, nah dia balik ke sini. Nggak nge-close semua. Ini error nih data dosen. Ya, karena kita tadi pakai copy paste ya. Jadi harus dicek errornya di mana nih. Public class nih, dosen, frame dosen. Yang dosen kita tadi error ya. Yang dosen. Ini enggak error. Ini enggak error. Nah, coba mahasiswa kita cek dulu. Oke, enggak bisa. Sorry, ini Andi di sini. Oke, tidak bisa juga. Oh, salah nih. Kok Andinya 2 ya? Andinya tadi 2 ya. Ya, nanti kita cek juga ya. Kenapa tadi pas nambah Andinya jadi 2. Mungkin ya harus refresh dulu kali ya. Oke. Ini berfungsi semua sih. Hanya saja tadi data dosen pas diklik error. Karena ya tadi memang efek samping ya. Efek samping kayak obat. Efek sampingnya kalau copy paste ya ada error gitu. Ini errornya kelas dosen. Konstruktor mas. Oh. Tapi yang lain nggak error ya. Tadi yang di copy pasenya kan dari dosen ke mahasiswa ya. Coba dibikinnya seperti ini. Kenapa error ya? Dosennya masih error. Coba clean and build. Ya, masih error. User enggak, mahasiswa enggak. Dosennya masih error, data dosen. Tetap errornya di sini ya. Apanya ya?
Errornya tuh di sini sih. Coba ini saya bikin lagi manual. Nah, kan error semua tuh. Kita pakai getter setter. Oke, nanti kalau nggak cukup waktunya saya akan cek dulu. Ini udah mau jam 11, karena jam 11 ada kuliah untuk TI semester 5. Nah, udah nggak error. Tadi cuma diperbaikinya di sini aja nih. Saya bikin ulang getter setternya. Oke, ini sudah berjalan ya. Ini contoh aja untuk pengolahan data user, mahasiswa, dan dosen. Nanti untuk UTS nggak seperti ini. Ini nanti silakan dipelajari source code-nya dan saya kirim untuk tutorialnya ya. Nah, nanti UTS-nya beda lagi, pembahasannya bukan ini. Ini hanya contoh, kalian bisa pelajari source code-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi sampai dengan UTS ya. Nanti kalau sampai dengan setelah UTS itu nanti kita akan bahas Spring JDBC ya. Jadi fungsinya hampir sama, hanya saja kalau Spring JDBC itu kayak framework ya, menggantikan perannya si JDBC murni ini. Itu pakainya Spring JDBC. Nah, nanti ya sebetulnya latihan JDBC-nya itu supaya kalian terbiasa dalam menggunakan Java ya, khususnya untuk pengolahan khususnya untuk pengolahan database menggunakan Java desktop. Nah, nanti kalau Java webnya nggak jauh beda kalau mau mengembangkan pakai Java web nggak jauh beda ya, apalagi kalau pakai framework Spring JDBC ya, karena Spring JDBC itu pakainya bisa di desktop, bisa di Java web juga. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, akan saya tutup. Sebelum ditutup, silakan absen dulu. Absennya saya siapin dulu, udah saya siapin. Oke. Ya, untuk absensi silakan diklik linknya di chat ya. Saya udah kirim di chat. Nah, ini juga udah saya rekam, jadi bisa saya cek yang hadir hari ini siapa saja. Terus silahkan diisi juga untuk absensinya. Oke. Ada 25 orang ya, TI semester 3 dan SI semester 5. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup perkuliahan online hari ini. Ya, mudah-mudahan sih minggu depan atau 2 minggu lagi kita nanti yang mau pakai lab bisa ya. Untuk hari ini belum bisa sepertinya ya. Nanti mudah-mudahan setelah UTS barangkali ada yang mau menggunakan lab lagi untuk belajar, untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.